Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sandi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi terkait Haptun atau Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dengan temanya itu sumber hukum dan asas-asas Haptun atau Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kita langsung saja. Nah, ini pokok pembahasan kita kali ini, yaitu sumber hukum dan asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara atau Haptun. Jadi sumber hukumnya apa, nanti di dalam Haptun itu asas-asasnya merujuk ke asas mana saja, seperti itu. Lanjut. Di sini ada 5 sumber hukum Haptun, di mana sumber hukum Haptun ini adalah dasar-dasar peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara. Di antaranya pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini undang-undang pertama yang mengatur tentang Haptun. Ini cukup lama berlaku, sekitar 18 tahun. Baru di tahun 2024 ini ada perubahan pertama atas undang-undang tersebut, yaitu di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024. Ini ada perubahan pertama. Undang-Undang Nomor 9 ini bukan perubahan terakhir. Di tahun 2009 ada lagi perubahan kedua, yaitu di Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ini perubahan kedua. Nah, di 3 undang-undang ini apa saja yang berubah? Kita bisa melihat di sini. Di sini ada rekap perubahan-perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 dan ke Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Di sini kita kita langsung aja ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang Haptun. Setelah 18 tahun kemudian ada di tahun 2024 ada perubahan, itu di Undang-Undang Nomor 9. Ini perubahan pertama, di mana poinnya itu terdapat 4 poin. Itu pertama itu memperluas objek sengketa yang awalnya cuma keputusan tertulis, misalnya keputusan bupati, keputusan gubernur, itu jadi tidak hanya keputusan tertulis saja, tetapi termasuk tindakan tata usaha negara. Misalnya tindakan tata usaha negara itu bisa berlaku seperti penyegelan. Nah, itu di sana jadi lebih luas, enggak cuma keputusannya saja, tetapi termasuk ke tindakannya. Selain memperluas objek sengketanya, kedua itu mempertegas batas waktu gugatan, di mana awalnya tuh gugatan itu berlaku 90 hari sejak terbit. Itu di undang-undang ini, di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 itu dirubah menjadi tetap 90 hari, cuma dari sejak diketahui oleh penggugat. Jadi misalnya kalau di Undang-Undang Nomor 5 itu 90 hari
terbit. Belum tentu kan yang penggugatnya itu atau gugatnya itu mengetahui gitu. Mungkin bisa aja mengetahuinya itu setelah 30 hari dari terbit gitu. Nah, kalau Undang-Undang 5 itu tetap dihitung itu dari awal terbit gitu. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini dimulai sejak diketahui oleh penggugat gitu. Diketahuinya sejak diketahui oleh penggugat. Jadi misalnya terbit tanggal 1 Januari, diketahuinya itu 1 Februari. Nah, dimulai itu dari 1 Februari itu, bukan dari 1 Januari. Selain itu memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini memang sangat-sangat kita butuhkan dan mudah-mudahan diberlakukan untuk semua peradilan. Selanjutnya mengatur lebih rinci proses pemeriksaan pendahuluan. Ini dimisal. Selanjutnya perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 51 di tahun 2009. Di sini perubahannya itu antara lain pertama itu memperluas lagi objek sengketa termasuk putusan pejabat yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Contohnya itu yang awalnya objeknya itu cuma keputusan gubernur, keputusan bupati, sekarang tuh contohnya itu menjadi contohnya keputusan pada sengketa pemilu oleh KPU. Nah, itu mulai diatur di tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 51 ini. Selanjutnya itu memperkenalkan upaya hukum PK atau peninjauan kembali di PT UN dan mempertegas fungsi hakim dalam pemeriksaan pendahuluan dan kedudukan pihak yang dapat digugat. Terus mengatur lebih rinci penyelesaian sengketa cepat termasuk putusan sela. Nah, ini undang-undang pertama Nomor 5 Tahun 86. Ini perubahan yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ini Undang-Undang Nomor perubahan kedua Nomor 51 Tahun 2009. Nah, selain ketiga undang-undang tersebut, sumber hukum lainnya adalah peraturan Mahkamah Agung dan peraturan pelaksanaan terkait lainnya. Dan terakhir, hukum acara lain yang berlaku umum sepanjang tidak diatur dalam acara PTNN dan tidak bertentangan dengan sifat sengketa tata usaha negara, misalnya HR, RBG, dan untuk hal-hal tertentu lainnya. Selanjutnya ini asas-asas hak tun. Di sini ada beberapa asas. Pertama, ini asas persamaan di muka hukum. Ini semua pihak yang bersengketa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ini seperti yang tadi kita bahas atau kita diskusikan. Dikarenakan di hak tun ini pihaknya memiliki perbedaan power, di sisi lain masyarakat, akhirnya di sisi lain adalah pejabat pemerintahan gitu. Jadi dari segi power terdapat perbedaan. Nah, asas ini bertujuan untuk semua pihak itu sama di hadapan hukum. Kedua, asas pemeriksaan oleh hakim yang aktif atau dominus litis. Nah, ini berhubungan dengan asas persamaan di muka umum. Jadi hakim di sini aktif menggali, bukan hanya mengandalkan apa yang diajukan para pihak. Sangat berbeda dengan di hukum acara perdata, di mana hakim pada hukum acara perdata itu bersifat pasif. Di hak tun ini harus aktif supaya dengan tujuan juga si asas persamaan yang nomor pertama itu, si asas persamaan di muka hukum itu dapat tercapai juga gitu. Selanjutnya ini asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini memang pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam prosedur yang tidak berbelit-belit, harga murah, tidak membebankan kepada para pihak.
Selanjutnya, asas peradilan terbuka untuk umum. Sidang peradilan ini bersifat terbuka kecuali jika undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, asas gugatan harus diajukan dalam batas waktu tertentu. Ini sesuai dengan perubahan undang-undang yang kedua tahun 2024, di mana harus gugatan itu harus diajukan dalam waktu 50 hari sejak diketahui atau diumumkan keputusan tersebut. Jadi ada perubahan dari awalnya sejak terbit menjadi diketahui. Selanjutnya, asas putusan disertai alasan-alasan. Jadi putusan ini wajib memuat atau pertimbangan hukum-hukum yang jelas. Selanjutnya, asas bebas dan merdeka bagi hukum. Asas bebas dan merdeka bagi hakim. Maksudnya di sini hakim ini harus tidak memihak salah satu pihak, harus netral sehingga putusan perkara bebas dari campur tangan pihak manapun. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.